Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Sami'na wa ata'na. Itulah yang harus kita ucapkan selalu dalam hati ya, terutama hari ini ya. Aku ingin menyampaikan hal-hal yang penting ya. Mohon maaf jika aku keluar masuk YouTube karena aku peduli orangnya, tidak tidak cuek ya terhadap situasi yang ada ya. Aku ini hanya mengawasi dan memantau ya, meskipun aku dalam rumah ya. Hari ini ada sosok sepertinya ada jin yang hebring ya. Di Indonesia ada yang jin hebring. Ternyata udah ada jin hebring ya. Kenapa hari ini sosok itu bilang sama aku, komentari kali ya, katanya kamu pinter, cerdas, tidak bisa dijebak. Kan aku suka nonton jebakan Batman, Bo. Jadi masa sih aku dikomentari jin? Emang di teknologi ada jin ngomongnya ke aku lewat teknologi. Berarti di Indonesia sudah ada jin ya. Sejak kapan jin itu ada di Indonesia aku tidak tahu lah ya. Pokoknya intinya perkuat iman takwa kita, terutama harus mengadakan istighosah para guru besar ulama ya tuh. Aku mah senangnya kalau dibilang mah survei aku langsung ke lokasi, meskipun berbarengan dengan aktivitas aku ya, tapi aku secara tidak langsung melihat gitu apa yang sebenarnya terjadi ya di bawah. Jangan di atas, di bawah aja ya, karena aku di bawah. Aku tidak tahu apa yang terjadi karena aku itu seseorang yang fokus, jarang nonton TV, tidak pernah nonton TV. Coba Anda bayangkan tuh, tidak pernah nonton TV. Aku tahu hari ini dari momi-momi tentang apa yang terjadi ya. Kemarin aku dengar, dan aku tidak mau dengar lagi ya, ada yang kesurupan massal. Nah, di sekolah lah ya. Yang aku rasa sudah aman ya, tapi ternyata gonjreng lagi ya, gonjreng ya, udah gonjreng tuh, udah jangan bercanda ya, serius. Ada kalanya aku serius. Jadi benar-benar di sini tuh sebenarnya sekolah yang aku tidak mengatakanlah sekolah mana-mana, pokoknya yang di lingkungan aku, anaknya itu selalu kesurupan dan bilang ke aku, Umi, katanya anakku juga jarang, terus sampai ngedatangin ustadz. Nah di sini pernah terjadi kesurupan massal juga, tapi alhamdulillah qadarullah bisa ya, udah aman gitu ya untuk saat ini. Tapi sewaktu-waktu bisa terjadi juga. Jadi di sini momi ya, jadi jangan lengah gitu. Obatnya itu ada di doa ibu. Terus momi aku merasakan khasiatnya ya. Jadi kalau sebelum tidur oleskan di kakinya, telapak kaki yang selalu kesurupan ya, karena di sekolah kan ditangani oleh guru sama ustadz ya. Nah di rumah kan momi punya bawang putih ya, sebelum tidurnya olesin lah ke telapak kaki. Itulah ya. Aku juga suka mempraktekkan masalahnya ya. Bukan sebenarnya di agama lain ya, agama apa yang suka ini bawang putih ya? Kok kayak cerita bawang putih bawang merah. Nah di sini tuh jangan-jangan iblis itu menginginkan bawang putih ya. Jangan sampai bawang putih didapetin sama iblis, tidak ada ya. Jadi di sini tuh aku punya history tentang bawang putih ya, momi ya, momi soleha semua. Jadi waktu aku gadis tuh ya, aku tidak tahu apakah aku ini diikuti atau disenangi oleh sosok jin. Ternyata itu jin super global meren ya. Jadi di sini tuh suka itu biduran ya, waktu gadis itu biduran. Terus aku ditolong oleh sesepuh tetangga yang udah aku anggap seperti orang tuaku, kakekku ya, namanya Wak Suma waktu itu. Wak, aku biduran, kata aku tuh. Neng kan gak kemana-mana di rumah. Jadi bawaan rumah di Dadaha itu memang kayak dingin gitu ya. Terus
gede rumahnya, jadi apa ya, auranya tapi lain gitu ya. Terus waktu itu almarhum tuh ngasih apa ya, bawa katanya bawang putih, terus dimasukin ke air, terus didoain bawang putihnya naik ke atas. Asalnya kan bawang putih di bawah, coba aneh. Apa ya, yang kulihat itu aneh ya. Bawang putih ketika dicelupin ke air terus didoain sama ulama ya. Kalau dibilang mah beliau itu kebatinan yang benar-benar bersumber dari Al-Qur'an ya. Bahwa almarhum Wasuma ya waktu itu. Jadi ketika dicelupin ke air langsung naik gitu ke atas, dan si biduran aku langsung nggak ada. Aku minumin terus di mandiin ya. Nah, kalau akhir zaman ini aku memegang bidara, Bu. Tapi di sini sudah apa ya? Sudah jarang ya, karena aku tidak berusaha untuk membeli lagi ya bibit bidara. Ya karena sibuk kali ya. Terus kesehatan aku juga, terus teman-teman lapak aku juga pada pindah. Kemarin kan ada pelebaran tuh, pelebaran apa? Pelebaran itu saluran ya. Saluran apa? Saluran air. Gitulah intinya. Ya udahlah, aku ikhlas aja deh. Ntar kalau aku sempet aku mau apa ya, membeli lagi bibit, tapi kemana ya, agak sulit juga ya Pak, tuh sulit aku kan di sini tuh. Aku apa ya, selalu biasanya aku kolaborasi ke guru yang dianggap bisa diajak komunikasi gitu ya. Emang nggak bisa diajak, maksudnya bukan sembarangan guru gitu yang senang bercanda juga sama aku. Karena apa ya, apalagi kalau yang gurunya laki-laki ya, mesti gini loh, satu frekuensi gitu. Jadi kalau ada menyampaikan hal-hal yang penting itu buru-buru ditanggapi gitu. Waktu ada ini nih, tahun lalu kan gonjleng dengan kecelakaan di jalan raya yang pada apa ya, anak-anak bawa motor ugal-ugalan pada brek jatuh ya. Jadi mereka itu takut akan hujan. Terus buru-buru akhirnya beberapa motor jatuh, dan kebetulan aktivitas aku kan di jalan raya, terus nolongin mereka. Jangan sampai mereka memakai seragam terus jadi apa ya, kalau kita mah jadi korban massa gitu ya. Di sini aku pernah apa ya, melindungi salah satu, aku tidak tahu dari sekolahan mana, tapi pernah juga ada yang satu sekolah dengan anakku. Ini adalah teman dari keluarga sekolah anakku gitu ya. Di sini aku memberikan masukan ke guru, meskipun kan itu udah di luar jam sekolah, tetapi pakai seragam. Masalahnya itu, jadi aku apa, melakukan masukan ya. Aku tuh paling senang kalau seksi humas tuh. Ya, Pak Guru Ibra ya, halo Pak Guru Ibra, aku belum sempet konfirmasi lagi ya, Bapak Guru. Jadi aku mau mendengarkan sajalah ya, karena jangan lupa pakai ya Korta Palestina tuh Pak Guru Isba. Isba. Ibra. Beliau yang sempat aku kasih Korta Palestina, dan sekarang aku belum mulai lagi bikin tuh ya. Pakai, jangan lupa ya, itu ada petuanya. Petuanya Pak Guru Ibra, pasti ketawa. Jadi apa ya, nah karena aku cerewet ya, jadi memberikan masukan ke sekolah. Alhamdulillah tuh tingkat kecelakaan di jalan raya tidak ada ya, jangan sampai ada. Jadi aku memberikan masukan agar beliau menghimbau dalam upacara, selesai upacara jangan ada yang ugal-ugal. Kalau ugal-ugalan maksudnya di jalan raya, bahkan ke pas satpamnya, kalau ada yang ugal-ugalan bisa apa ya, diberikan sanksi gitu. Sanksinya apalah, kalau bersih-bersih gitulah, intinya yang mendidik gitulah ini. Alhamdulillah tuh tidak ada sampai sekarang, jangan ada ya. Tetapi aku sedih lagi ketika aku diberitahu sama Umi, Umi ada yang tawuran katanya, rame tuh 2 minggu ke belakang ada tawuran. Kata aku, aku mah tidak mau mendengar itu. Ternyata di depan mata aku sendiri ketika aku mau ke daerah Tridas ya, di jalan raya, tahu dari sekolahan mana tawuran. Langsung aku apa ya, menghentikan motor bersama ibu-ibu yang lain yang akhirnya mau marahin bahwa jangan salah, mereka itu bawa senjata tajam. Mau jadi seperti apa ya generasi muda. Nah itu. Nah sekarang ini aku dengar lagi ada apa ya, si Abah mah tidak tahu menahu ya, karena dia mah di Padepokan ya. Kalau aku kan apa di jalan raya, aktivitas tuh ya rutinitas ibu rumah tangga yang ngelihat kejadian-kejadian yang aku tidak bisa diam gitu ya. Jadi di sini tuh
aduh, aku benar-benar ingin generasi anak muda tuh selamat dunia akhirat gitu ya. Di sini tuh apa ya, habis itu aku dengar lagi ada kesurupan ya, kesurupan massal. Terus di sini tuh juga kalau ada aturan yang tur tidak boleh untuk akhir zaman ini, aku setuju ya untuk tidak melakukan tur keluar sekolah ya, yang tur-tur yang wajib itu ya. Karena apa, sekarang situasi gonjleng ya antara energi negatif dan positif. Karena kalau ada sesuatu hal terjadi ya, para guru nanti mungkin kasihan ya, kan aku tuh sangat menyayangi para guru tuh ya, semuanya ya. Karena apa ya, meskipun aku jarang interaksi ya, kalau ke SMA anakku tuh suka ya, aku apa ya, kenal lah 1-2 guru dan suka sharing gitu ya. Tapi kalau yang masih SMP emang nggak, jarang ya gitu. Jadi intinya apa ya, di sini tuh untuk sekarang ini aku menghimbau langsung ya buat anak-anak yang SMP, SMA, kuliah, fokus belajar sayangku, fokus. Karena akhir zaman ini bukan lawan kalian ya. Energi-energi gaib yang besar luar biasa ini sekarang ini bagiannya para ulama guru besar, ulama-ulama seluruh dunia, bukan Indonesia saja, seluruh dunia ya. Karena di sini tuh ketidakharmonisan yang global, ketidakharmonisan itu dari alam, bukan Indonesia aja yang banjir bandang, gempa, longsor, tapi seluruh negara. Jadi global. Jadi di sini bukan hanya ulama Indonesia saja, tapi ulama seluruh dunia. Istighosa atau apa ya istilahnya, kalau aku istilahkan semuanya berdoa ya semuanya. Jadi anak-anak SMP, SMA, kuliah fokus belajar, selesai belajar di rumah atau di kosan, dah jangan kemana-mana. Doa, saling membahu sama teman, saling bantu. Terus ya dengan amal baik, jadi baiklah yang diajarkan oleh para orang tua masing-masing ya. Jadi itu, jadi janganlah istilahnya untuk saat ini mah jangan, karena situasi sudah tidak menentu ya, apalagi demo janganlah ya yang sekarang itu. Karena apa ya, lagi gonjleng energi. Dan aku ingin kalian tuh pada sehat semua orang tua. Aku tidak tahu ya, orang tua yang udah menyakiti aku, menzalimi aku tetap mendoakan anak-anak keturunan mereka ya. Karena aku itu tidak pernah bertujuan mencelakakan orang, tidak pernah sama sekali. Makanya salah besar itu mereka itu hanya, mereka tidak kenal aku, tidak kenal maka tidak sayang, begitulah ya. Gitu, mereka tidak apa ya, tidak tahu kebaikan apa yang ingin kuberikan gitu. Coba, mungkin salah satunya ada anak Pak Polisi, Pak Pejabat. Kemarin tuh gini, ada anak SMK, terus mereka kebingungan, karena aku aksesnya di jalan ya, baru pulang dari Tridas waktu itu, kabelnya itu ke jalan, coba ke jalan, mereka kebingungan, padahal udah gede ya SMK tuh, SMK sini kalau nggak salah. Terus pada ya ini gimana itu kan bahaya. Nah gini, terus aku arahin, kalian tuh kenapa gitu. Mereka bingung ya, mereka mau jalan lagi dalam keadaan kabel motornya itu apa ya, ngejorok ke jalan gitu ya. Nah gini, terus sebagai seorang orang tua ya, terus aku arahin, kalian berhenti di situ, nanti aku akan carikan bantuan itu. Ada bapak-bapak yang kelas ya di situ, Pak tolongin tuh anak-anak gitu ya. Apa yang harus dilakukan tuh kalau udah kabel, karena aku juga kan perempuan, tidak tahu masalah tentang motor tuh. Si Abah baru tahu apa yang aku lakukan. Kalau aku belanja, aku menemukan anak-anak yang ada masalah, aku tolong dulu berhenti, karena aku punya anak sama juga gitu lah. Itulah amaluna amalukum tuh berbalik lagi. Jadi kalau kita peduli sama orang lain, jangan pilih-pilih ya, siapapun, mau anak polisi, pejabat, kalau ada aku lihat di jalan raya seperti itu, anak yang pernah menzalimi aku, menyakiti aku tolong gitu ya. Jadi di sini tuh apa, mereka tidak tahu aku ya. Jadi di situ aku selalu menjaga hatiku tenang, sehingga si iblis kali ya, iblis yang hari ini ngomong kamu tidak bisa dijebak ya, kamu ini cerdas ya, bukan cerdas, tapi kita itu punya otak untuk selalu digunakan untuk kebaikan, peduli ya. Jadi di sini sosok jin ya, ada jin ya mungkin ya,
bicara sama aku, dia berusaha bicara sama aku. Maksud sih di teknologi ada jin. Jadi di sini tuh apa ya, bukan bagiannya para anak generasi muda ya. Jangan sayang ya, kalian fokus belajar sekarang ini. Bagiannya itu aja ya, para ulama-ulama besar seluruh dunia, bukan hanya Indonesia aja. Karena udah keharmonisan semua tatanan, harmonisasi alam itu sudah timpang ya. Dan kasihan ya, aku berusaha untuk menciptakan agar harapan anak muda ke depan itu tetap baik ya. Bukan masalah begini ya, ada diktator, aku tidak suka sama orang yang punya tipe diktator, tidak seperti itu juga. Kalau mau menyuruh orang tuh jangan seperti itu ya. Jadi di sini tuh apa ya, kita itu dituntun untuk berusaha apa ya, menyampaikan sesuatu. Terus di sini tuh lihat keadaan, terus apa ya, bijak dan cerdas menyikapi apa yang terjadi itu di situ. Kalau tanpa itu mah ya semena-mena nanti kalau mau menyuruh atau gitulah. Itu sih sekarang itu kondisinya lagi begini, gambling ya. Mod, aku dalam keadaan baik-baik saja alhamdulillah. Kalaupun aku selimutan karena aku kedinginan pakai kipas. Jadi alhamdulillah lah ya aku. Ini mah ini ya, untuk global kan ibu-ibu kan punya nih. Misalkan kemarin habis kesurupan nih di sekolah, olesin aja nih di kaki ya, setidaknya kayak buat bayi mah kayak apa ya, apa itu namanya, pangle ya, pangle. Kalau bayi itu kan pangle tuh ya. Kalau aku dulu sempet nanam pangle tapi udah pada kemana tuh ya, udah aku bagiin tuh pangle tuh. Kalau bayi-bayi tuh pangle ya biar nggak digangguin ya. Itu mah sebenarnya ini tuh kayak alat doang gitu ya. Kita percaya Al-Quran. Terus morotal, standby morotal. Kalau di sekolahan tuh sekarang udah jalan morotal ya. Aku dengar tiap pagi ada morotal, itu bagus dan aku mendukung. Karena aku juga di rumah kalau tidak dengerin morotal tuh kayaknya telinga itu nggak nyaman gitu. Morotal di sekolahan, standby morotal. Misalnya tiap pagi ada morotal, aku dukung ya, dukung sekali ya. Ketika aku nganter ternyata ada morotal tuh ya. Untuk menetralisir sebenarnya. Kalaupun misalkan mau ini mah di rumah nih, apalagi yang suka kesurupan. Karena bawang putih itu aku punya sejarah histori tentang bawang putih ini. Udah kealamin sendiri ya. Masa si jin itu, kalau jin itu kan serangnya bawang merah, masa bawang putih tuh. Jadi di sini cerita apa ya, kalau kita bicaralah hikmah, cerita yang bermanfaat ya, bukannya menggibah ya, tapi itulah hubungan gibah dan akhir zaman. Kata jin itu senang banget aku katanya, gitulah intinya. Jadi berusaha untuk memperbaiki diri ya, orang-orang yang selalu menghardik, mencaci, menggibah. Jin itu senang sekali ya. Jangan bicara dajjal ya, aku takut kalau bicara dajjal ya. Tetapi mungkin ada sosok ibu yang, kenapa kamu harus takut katanya. Kata aku, karena mungkin dalam badannya itu ada tanda iblis mungkin. Jadi dia seneng, aku tidak takut katanya sama dajjal gitu ya, karena dia mungkin punya tanda itu, jadi dia tidak merasa takut. Dan aku miris gitu ya, aku seperti itu. Jangan dibilang ya, karena dajjal itu tidak bisa dimusnahkan sampai hari kiamat. Kita itu hanya menetralisir, terus tidak bisa ya. Jadi kecuali Nabi Isa ya, sekarang periodenya Nabi Isa bagaimana nih ya, aku cerita tidak tahulah kalau itu mah. Jadi kita hanya penangkal dengan doa-doa. Ini mah sebagai media itu aja lah, tambahan. Kalau obat mah obat gitu ya. Terus bidara, kalau yang punya bidara, pohon bidara, gunakan bidara. Terus air zam-zam diminumin, dioles. Kalau aku tuh begitu ya, karena aku mah suka self terapi ya, gitu, self terapi. Tapi di sini kan ada si Abah, itu beda lagi ya. Yang mau pengobatan si Abah silahkan. Kalau aku mah apa ya, menerapi dengan ya Allah, apa sih yang harus kulakukan gitu ya. Dia ada bawang putih misalnya, Allah tuntun, dia itu ada tuh bawang putih tuh gitu, olesin aja kayak pangle lah. Si Abah juga tahu itu mah ya, pangle buat anak-anak bayi gitu ya. Jadi apalagi ya yang kalau orang tua zaman dulu mah ya. Sebenarnya aku itu selalu mengutamakan air zam-zam, bidara kalau ada, udah itu aja, sama
bambu kuning kalau punya, karena udah jarang ya bambu kuning itu. Kecuali kalau yang punya bambu kuning juga kalau tidak tahu fungsinya mah nggak akan bisa. Harus yakin ya, di sini tuh yakin tuh, oh ini alat gitu. Kalau kita mah alat. Kalau dalam silat mah ada apa ya, toya gitu. Nah itu istilahnya mah. Jadi bukan kita musyrik sirik, bukan, tapi sebagai alat lah. Kalau kita sakit minum obat, minum herbal gitu, itu aja. Pahlawan-pahlawan dulu juga kan begitu. Jadi sekarang itu aku mengimbau kepada generasi muda, diamlah, pulang sekolah tuh diam di rumah, jangan banyak aktivitas, biar urusan yang orang-orang tua yang punya keahlian tertentu ya, karena tidak semua orang tua, maksudnya gini, orang tua tuh yang orang tua seperti kalau kita bersyukur ada para ulama, guru-guru besar ya, terutama guru besar ulama akhir zaman ya, karena tidak semua ulama juga memiliki kebatinan. Itulah intinya begitulah. Kan aku juga sama ibu rumah tangga biasa ya gitulah ini. Jadi aku menghimbau momi-momi ya gitu aja, jangan khawatir. Apalagi yang habis kesurupan kemarin ya, aku dengar ada yang kesurupan. Aku mah hanya mantau dari jauh sekarang tuh, tapi apa ya, nggak kayak dulu langsung gitu ya, konfirmasi langsung apa, karena kesehatanku lagi aja kadang-kadang naik, kadang-kadang turun ya. Kayak keimanan, kadang naik turun, ya itulah manusia ya. Jadi gitu intinya. Alhamdulillah aku dalam keadaan sehat walafiat ya semuanya. Teman-teman luar negeri kan pengen tahu, Elisa kemana sih, katanya L99. Tadi kan ada yang nanyain, Umi emang channelnya namanya apa, L99 katanya. Aku mau ngeklik semua, masa mau lihat, kata. Jangan, kata aku, tentar ada yang marah, itu cyber TNI Indonesia. Kata, emang siapa cybernya? Pak AHY, kata gitu. Jadi beliaulah yang memantau juga ternyata, kata. Aku baru tahu gitu. Jadi aku bilang ke Pak AHY ya. Jadi di sini aku juga baru tahu tahun 2024 ini ternyata ada TNI Indonesia yang memantau YouTube ya. Orang beliau mah kerjanya di YouTube ya. Jadi itulah, momi-momi tuh sampai ketawa. Si Umi mah udah senang bercanda ya, bicara serius juga tidak dianggap serius, bercanda baik gitu. Mereka cerita apa hari ini tuh udah segala diceritain. Ada Inara Rusli. Emang Inara Rusli kenapa? Aku nggak tahu apa-apa, orang nggak pernah nonton TV. Kalaupun YouTube itu YouTube sendiri paling buat memotivasi ya. Sekarang ada cerita, emang ada Inara Rusli itu seperti apa sih gitu ya. Emang nih heboh banget gitu ya. Intinya seperti itulah. Aku mah tidak fokus mengurusi orang lain, tetapi program aku terus menolong. Terus apa sih yang terjadi sekarang? Oh ya, hari ini aku tidak tahu ada yang kesurupan lagi atau tidak ya. Aku belum nanyain, tapi mudah-mudahan tidak ada ya. Jadi itu standby murotal pagi itu boleh ya. Pak Guru Ibra tuh, aku kan nggak WA, beliau punya WA tuh. Jadi aku nggak semenjak terus si suamiku marah lagi ya, jadi aku membatasi apa ya, untuk komunikasi dengan yang lawan jenis ya. Jadi global aja ya. Jadi sekarang itu masalah global kompleks semua, bukan hanya banjir, longsor, puting beliung, gempa, ada yang kesurupan juga, ada yang tawuran juga. Ya Allah ya Rabbi, aku harus bagaimana gitu. Tenaga aku juga mesti harus istirahat, sudah tidak fit kayak dulu gitu ya, tapi semangatnya luar biasa gitu ya. Intinya apa ya, aku ini dia ya, ini semua penggerak masuk gini loh, suara kemanusiaan maksudnya tuh, yang peduli bukan hanya Palestina, kemanusiaan semua ya, ke kucing. Aku selalu peduli itu bukan hanya ke sesama manusia, tetapi ke binatang, tumbuhan juga. Jadi inilah oke lah ya. Tapi ini buat khusus para bapak-bapak ya yang memakai sal. Kalau pusing kita apa tuh, aku mah suka diikatkan di kepala tuh. Misalkan ini benar-benar ini petuah, bukan hanya sekedar sal doang, apa di selempang, tapi diiketin kepala. Kalau aku enggak enak badan, diiketin kepalaku ya. Kalau enggak dipakai untuk dipakai apa ya,
bisa nggak menarik? Iya bisa lah ya, gitu intinya ya, intinya itu di situ. Jadi ini adalah sal-sal petuah yang aku rasakan ya. Semoga kalian juga merasakan yang sama, bukan asal sekedar sal, bukan, karena ini amanah ya, amanah yang Allah berikan kepada aku untuk peduli ya. Bagaimana sih bentuk kepedulian kepada sesama, kepedulian kepada tumbuhan hewan. Seperti hari ini, aduh aku harus istirahat dulu sebentar, tapi nanti jalan lagi. Ya sudah ya, itu aja yang disampaikan siang ini, karena aku sepertinya harus keluar lagi nih ya, keluar terus melihat kucing aku. Sepertinya aku masih belum perhatiin mereka nih hari ini, benar-benar lagi slow respon. Udah ya, itu aja. Semoga kalian semua diberikan kekuatan lahir batin ya menghadapi hidup di akhir zaman ini. Amin. Assalamualaikum.